Bapak, Ibu, Bapak, saudari-saudari yang terkasih, kata hati ini menjadi spesial ya, dalam keseharian kita. Hati yang melambangkan keseluruhan diri kita. Misalnya ungkapan jatuh hati, ya, melambangkan keseluruhan diri orang yang sedang kasmaran, ya, sedang jatuh cinta, ya. Kan nggak mungkin cuma matanya, ya, cuma tangannya, nggak, ya, semuanya. Lalu kemudian sakit hati, wah apa tuh, ya, sakit hati yang sakit mananya, ya, sininya, perutnya, enggak, ya, ya. Sakit hati apa cuma sini, enggak, ya. Sakit hati itu semuanya, ya. Mungkin bisa pikirannya, ya, bisa, ya mungkin terus efeknya ke badan juga, ya, dari sakit hati. Nah, ungkapan hati ini menjadi lambang keseluruhan diri kita, pusat dari hidup kita, ya, hati. Saya jadi ingat beberapa waktu ya ketika masih seminaris diajarin satu lagu terhadap devosi hati Yesus yang Maha Kudus ini, ya. Waktu itu kami, secara jujur saya belum mengenal ya devosi hati Yesus yang Maha Kudus ketika masuk seminari itu. Lalu kemudian Romo ngenalin kepada kami semua, ya, devosi hati Yesus yang Maha Kudus lewat sebuah lagu, ya. Lagu hati Yesus yang Maha Kudus. Saya lupa baitnya, ya. Saya ingat refrennya. Hati Yesus, hati Maha Kudus, Kau buat hatiku jadi halus, segala noda dosa Kau hapus, hingga jalanku terbuka lurus. Yang nancap di saya di refrennya itu, ya, hati Yesus yang Maha Kudus, Kau buat hatiku jadi halus, segala noda dosa Kau hapus, hingga jalanku terbuka lurus. Wah. Jadi us semua, ya, dari baris pertama sampai baris keempat. Tapi itu yang menjadi doa kita, ya, menjadi doa, inti doa dari devosi, agar hati kita diubah seperti hati Yesus yang Maha Kudus. Hati yang membatu keras diubah menjadi hati yang penuh dengan sukacita. Hati yang iri hati, ya, hati yang iri hati, ya, diubah menjadi hati yang penuh syukur. Hati yang suka marah-marah diubah menjadi hati yang full senyum, ya. Semoga itu yang menjadi juga permendungan kita hari ini. Kita merayakan hati Yesus yang Maha Kudus, sumber dan cinta kasih Allah yang begitu besar kepada kita semua. Semoga hati kita pun diubah oleh Yesus, ya. Hati yang membatu menjadi hati yang penuh syukur, ya. Bacaan Injil hari ini bicara mengenai hati yang terus mencari, hati yang mengampuni, ya. Mungkin ini satu perjuangan dalam hidup kita, ya. Hati yang mau untuk mengampuni sesama. Paus Fransiskus pernah bilang, ya, Tuhan Yesus itu tidak pernah lelah untuk mengampuni. Hati Yesus itu luas, ya. Malah mungkin kita yang lelah untuk minta ampun kepada Tuhan. Maka pesan singkat dari Paus Fransiskus ini menjadi juga renungan untuk kita bersama pagi hari ini. Allah yang senantiasa membuka hatinya, Allah yang maha rahim. Dan kita mengalami kerahiman Allah secara khusus di tahun jubileum ini, ya. Allah yang senantiasa menanti orang yang datang untuk bertobat. Allah yang senantiasa penuh dengan hati yang menerima. Semoga kita pun hati kita belajar dari hati Yesus yang Maha Kudus ini untuk senantiasa dimurnikan dari segala kedosaan-kedosaan kita, agar kita pun semakin dapat mengalami kasih Allah yang nyata dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.